Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi ra'fati summa talinuzuluhum ila dzikrillah amma. Pemirsa, para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dimanapun sahabatku, dimanapun saudaraku, dimanapun jamaahku, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan dengan segala apapun urusan dunia, semoga diselamatkan dunia akhirat. Nah, di malam kesempatan ini saya alhamdulillah diberikan oleh Allah dengan kesehatan lagi, bisa untuk berbicara di hadapan kamera ini. Semoga doanya kepada pemirsa yang selalu setia menonton channel saya diberikan kesehatan dan dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan ditambah-tambah berkah ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah pembacaan, yaitu pembacaan tubuh atau pembacaan alam yang selama ini mungkin cuma ukur bisa yang kata baca itu adalah baca syariat doang. Kalau baca syariat semacam kita kata yang taunya kata membaca itu adalah cuma baca Al-Quran, cuma jasmani yang selama ini kita membaca, ruhaniyah kita tidak bisa membaca. Sedangkan Al-Quran dibaca dan tidak dibaca. Kalau secara syariat seperti orang yang selalu membaca Al-Quran mulai awal Fatihah sampai diakhiri dengan Anas, mungkin banyak yang ahli tahfidz yang selalu menghafalkan Al-Quran. Anak kecil mungkin ada pesantren tahfidz itu, silahkan lanjutkan kepada anak-anak kecil kita. Nah, semacam kita yang sudah pada tua atau mimpin sekarang tinggal meningkatkan dengan pembacaannya, bukan hanya Al-Quran doang, bukan hanya serat doang. Tingkatkanlah kita membaca adalah baca yang sebenarnya, yang itu dikata Al-Quranul Qadim, yang aslinya yang ada di dalam tubuh kita ini tiada lain, yang selalu ini adalah contoh-contohnya. Karena Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke diluhur turunkan wahyu, karena kita harus diikuti kepada jejaknya Rasulullah supaya kita di akhirat nanti bisa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah ke alam lahut ruhaniyah kita. Nah, kita harus tentang masalah membaca banyak di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim yang selalu sering membaca. Nah, secara di dalam ahadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapapun yang ingin mengetahui terhadap dirinya, maka akan mengenal kepada Allah. Kalau secara syarat seperti itu artinya.
Nah, insyaallah di dalam surat Al-Alaq telah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Alaya. Nah, ini ikro kalau dikatakan ahli santri kermasa jadi santri kermasa kita menjadi pengaji ilmu alat atau ilmu nahu dan sorobnya selalu berkata istiqro itu adalah menyuruh atau fi'il amar yang telah menjatuhkan untuk suruhan, serulah. Nah, ini ada arti daripada dua di sesi. Ikro baca olehmu bismi kalawan asma. Nah, bismi kalawan asma rabbukal ladzi khalaq, asma Tuhanmu alladzi zat khalaqa yang telah menciptakan. Nah, secara syariat orang yang disuruh untuk membaca. Nah, ini kalau bahasa ilmu syariat seperti itu. Bismi. Ada bisa yang mengatakan jadi 3 syariat, torekat, dan hakikat. Kalau syariat berarti dengan kata bismillah. Kalau torekat oleh Allah, oleh diri atau kewakilan Allah yang telah jadi ada makhluk. Kalau kata hakikat nama Allah. Nah, nama Allah itu namanya Allah siapa? Alladzi. Alladzi itu adalah dat. Dat itu adalah hidup. Hidupnya tapi bukan sifat. Harus kita baca, kita ketahui nih sekarang sudah secara syariat sudah baca. Kita baca diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacanya apa? Diciptakan ini kenapa dan kenapa tujuannya apa? Kita harus tahu. Kalau Allah menciptakan satu makhluknya, ini adalah kita semacam makhluk atau sifatnya makhluk itu ada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang selalu berperan. Kalau kecuali Allah yang selalu berperan kepada kita, kalau babakan hakikat marifatnya berarti kita tidak ada. Nah, itu bisa fana'u dzikri. Dengan nama Allah berarti oleh Allah yang macanya. Kalau kata hakikat berarti Allah yang macanya, manusia yang tidak ada karena manusianya adanya diadakan. Nah, kalau semacam ada makhluk dan sang holik. Nah, banyak berkata di dalam thariqah itu adalah perjalanan ada makhluk dan holik. Makanya kita baca nih alam dunia ini dari mulai langit ke-1 sampai ke-7 yang selama ini kita lihat, yang selama ini kita ketahui, atau bumi langit ke-1 sampai ke-7 yang selama ini kita injak. Nah, itu kalau kita membaca dengan seperti itu, tingkatan-tingkatan bumi, tingkatan-tingkatan langit, sampai kapanpun pasti akan ketemu. Kita melihat secara syariat, bumi ke-1 apa, bumi kedua apa, bumi ketiga apa, dan bumi keempat apa, dengan segala-gala itu semuanya isinya ada semuanya. Langit ke-1 pun sama. Ada langit ke-1 dan langit kedua, supaya kita ingin mengenal kepada Allah yang dari tadi dalam hadis qudsi, siapapun yang ingin mengetahui tentang dirinya akan mengenal kepada Allah. Nah, kita harus tahu dulu diri kita. Harus tahu dulu kita diciptakan oleh Allah nih. Oleh siapa? Oleh alladzi itu terhadap
Khalaqal insana min alaq. Khalaqa telah menciptakan satu manusia min alaq dari segumpal darah. Kalau secara syariat berarti Allah menciptakan makhluk dari segumpalan darah. Segumpalan darah mungkin yang selama ini sampai mana? Sampai ke di alam rahim. Karena di alam rahim Allah telah menciptakan itu di segumpal darah. Nah, kalau kata syariat dan hakikat, tingkatkanlah kita sekala kita memahami insan itu adalah ada yang dikatakan ruhaniyah atau jasmani dan ruhani. Nah, itu bisa dikatakan insan. Berarti insan itu dari mulai dohir sampai ke batin itu insan. Semuanya Allah yang telah menciptakan. Makanya orang kalau baru mengenal begini tentang masalah ilmu Islam doang, tingkatkan, wahai tingkatkan. Supaya kita kenapa harus ditingkatkan? Karena di dalam tubuh kita selalu membaca. Ada yang dikatakan ruhania atau bahasa Sunda ada yang dikatakan sukma, ada yang dikatakan jiwa, dan di dalam ada tubuh kita adalah Roh Kudus. Nah, ruh kita sebelum Allah menurunkan, sebelum Allah meniupkan ke dalam makhluknya semacam kita ini, ke dalam makhluknya Allah telah meniupkan ke dalam, selalu dibungkus dulu di alam malahut, terus sampai ke alam malakut, terus sampai ke alam jabarut, sampai ke alam muluk. Alam muluk yaitu alam cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibungkus dan dibungkus semuanya. Dengan dibungkusan itu adalah ruh kita. Kalau secara dohir kita harus mengetahui di alam laut berarti ruh kita ada di dalam, ditiupkan oleh Allah, ditiupkan di alam malakut, alam para malaikat, dibungkus diberikan oleh cahaya-cahaya nafsu-nafsu yang apa? Yang nafsu mutmainah, bisa dikatakan alam jabarut. Nah, sampai ke alam malakut, sampai ke alam muluk. Nah, sampai ke terakhir secara dohir ruhaniyah itu terbungkuslah dengan apa? Terbungkuslah dengan jasad ini atau jasmani. Sesudah dibungkus secara jasmani atau rohani, secara jasmani, terus kita dibungkus lagi oleh apa? Dibungkus lagi oleh baju. Sesudah dibungkus oleh baju dan peci dan celana dan sandal, tertutuplah jasmani, aurat dohirnya tertutup. Dibungkus lagi sampai tidak kelihatan lagi dengan kekotorannya, yang kotor yang tidak kotor, dibungkuslah oleh nama. Sesudah dibungkus, nah nama itu ada, dibungkuslah lagi oleh gelar-gelar ini. Dari mulai tidak ada secara syarat kegaiban, dibungkus yang dohir sampai ke tidak ada, ngan disimbolin. Kalau nama bustad, nama ajengan, nama abuya, nama ahli sunnah wal jamaah, ahli ibadah, ahli torikoh, ahli makrifat, ahli hakikat. Di situ oleh nama-nama itu kalau manusia yang cenderung melakukan ibadah. Ada juga yang terbungkus di dalam tubuh kita itu yang dicintai oleh nama kita, yaitu gelar-gelar model para pejabat. Cirinya bintang 1, bungkus bintang 1, tambah lagi bintang 2, tambah lagi bintang 3 sampai ke bintang 4 atau bintang 5. Itu adalah hijab, berbentuk hijab itu menutupi ruhaniyah kita yang ada di dalam ini. Kalau kita secara
dohir memang seperti itu. Makanya di dalam surat At-Toha kalau nggak salah, ketika kita menghadap kepada Allah, bukalah bajumu, bukalah sorbanmu, bukalah aina tongkat-tongkatmu, bukalah kepala, tutup kepalamu, dan bukalah jasmu, atau bukalah sorbanmu, atau buka aina atributmu yang menuju ke akhir. Nah, kalau kita menuju kepada Allah, supaya kita lebih cenderung untuk lebih mengenal lagi kepada Allah, dibukalah dari itu. Kalau sudah dibuka, karena yang selalu berperan tiada lain hanya Allah. Nah, kalau di dalam hatinya itu masih dalam tertutup dengan banyak tutup-tutup itu, hati tertutup, ruhaniyahnya terbungkus sangat tebal dengan kebungkusannya, nggak bakalan, tak mungkin lah untuk bisa secepat itu. Ada istri juga dibungkus, ada keluarga, itu makin tebal dan makin tebal itu bungkus. Dinding kita alam barjarek menembus kepada Allahnya itu sangat susah. Makanya ada istilah, ada syariat thariqah, perjalanan, ada yang hakikat dan marifat. Itulah terbungkusnya kita. Nyampe-nyampe. Nah, kita harus dibuka ketika kita melakukan sholat 5 waktu. Buka itu, keluarkan. Harus tahu di situ. Kenapa harus seperti itu? Iqra wa rabbukal akram. Karena yang membaca, kalau bahasa kata syar'i itu bahasa thariqah, yang selalu dibuka masih ada kemakhlukan. Kalau masih ada kemakhlukan berarti yang masih ada mata basyiroh atau sirul asrar kalau dikatakan dikir. Nah, sedangkan kalau ditingkatkan lagi warobukal akram, Allah itu yang maha bersih dan maha mulia. Ruhaniyah kita harus kembali kepada Allah. Ternyata bisa balik kepada Allah karena banyak hijab-hijab yang selama ini kita dialami dengan urusan dunia. Jadi bila mana ingin masuk ke sana, apalagi belum dikenali oleh Allah atau belum paham tentang babakan hakikat, pasti nak manusia itu akan malas untuk mendatangkan pengajiannya. Karena Allah itu yang selalu mulia, alladzi allama bil qalam, dan yang mengajarkan dengan kolam. Nah, di sini dengan kolam yang selalu mengajarkan kepada kita di dalam batin. Nah, ini kalau kita tahu tentang masalah bil kolam yang selalu berbicara tanpa Allah atau tanpa dihidupi oleh Allah, apakah kita bisa bicara atau enggak? Nah, itu berarti itu semuanya alama bil qalam. Allah mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Allah yang tahu. Alamal insana malam ya lam. Makanya diajarkan kepada insan, yaitu yang selama ini tidak tahu. Makanya wahai para sahabat, para saudara, dimanapun Anda berada, marilah kita tingkatkanlah ibadah kita sampai ke ibadah ke dalam kolbu. Tujuan kita akan kembali kepada Allah. Seperti bagaimana kita kembali kepada Allah? Apakah sudah bisa kembali semasa sekarang ini dunia atau belum? Seandainya kalau kitanya bisa kembali kepada Allah di dalam dunianya, insya Allah bila mana kita mati atau innalillahi wa inna rajiun, itu udah kembali di sisi Allah. Karena malam yalam, selama ini tidak mengetahui yang ada dalam batin kita karena tertutup. Nah, kalau orangnya membuka daripada atribut-atribut itu,
atribut orang yang keinginan untuk menuju kepada Allah, ada yang menuju kepada Allah dengan prosesnya mendatangi tentang masalah ngaji babakan syariat hakikat, ada yang juga mendatangkan istilahnya bisa dikatakan dengan ilmu laduni, ada juga Allah yang telah selalu memberikan lewat warid. Bila mana manusia yang selalu banyak berzikir, selalu merenung kepada Allah atau melakukan tafakur, nah itu ilmu-ilmu Allah, kalam-kalam Allah akan dibicarakan di dalam batin, atau cahaya-cahaya ma'rifat akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia ini ingin untuk menuju kepada Allah, bisa dikatakan orang yang selalu mendatangi Allah Subhanahu wa taala, atau ingin, atau bisa dikatakan suluk. Nah, di situ akan dibawa ayat-ayat yang dibawa di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, mangkana yarju liqa ar-rabbi falyamal amalan sholih. Di situ Allah ya telah menjelaskan ayat-ayat itu. Bila mana orang yang ingin ketemu dengan Allah, maka datangilah beliau, karena itulah Tuhan kita. Selama ini kita tidak terlalu untuk mendatangkan seperti itu. Insya Allah kita akan tahu, akan dikasih tahu oleh Allah lewat babakan ngaji atau lewat babakan zikir. Nah, ini daripada yang selama ini kita tidak tahu. Makanya wahai, tinggal meningkatkan. Yang udah jalan secara syariat, jalani seperti biasa. Tinggal aja nama ilmu ruhaniyah yang harus kembali kepada Allah besok atau lusa. Nah ini allakalla innal insana la yatgha in ara ahustagna inna ila rabbika ruz'a. Nah, karena manusia sok melebihi batas, yang tadinya Tuhan itu adalah Allah, ternyata di dalam hatinya dirinya mengaku Allah. Gimana cara mengaku Allahnya? Merasa yang berkuasa, merasa yang punya peran, yang merasa punya ilmu, yang segala merasa aja di dalam batinnya, di dalam ruhaniyahnya itu melampaui batas. Bila mana manusia yang melampaui batas, karena manusia tak bisa melihat. Nah ini insya Allah bila mana manusia sudah ingin kembali kepada ila rabbika ruj'a, kembalilah dari sekarang mumpung masih ada kesempatan. Dari siapa kesempatan? Tiada lain kesempatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tak bisa apa-apa, hanya Allah yang punya peran, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mengadakan. Kalau diambil dari aplikasi la haula wala quwata illa billah mah, berarti kita tak punya daya dan upaya. Mungkin dari saya sekian dulu, semoga bermanfaat bagi kita semua, khusus bagi saya sendiri, umum dari para jamaah yang selalu menonton, khusus juga kepada pemirsa yang dimanapun berada. Semoga dalam lindungan Allah, semoga dibimbing oleh Allah, selalu bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.